Kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai bidang pertanian. Saya kembali akan bertanya kepada Mas Dedi nih. Mas Dedi kan sudah memilih menjadi seorang petani yang juga mau membangun gitu ekonomi di daerahnya. Nah, tapi saya penasarannya kenapa Mas Dedi memilih profesi sebagai petani ini, despite dari tadi kita omongin sama Pak Eko mengenai persepsi di belakangnya gitu. Tadinya kan dikira pasti tua-tua, miskin gitu. Tapi kemudian Mas Dedi mau memilih ini dan mau memajukan profesi petani. Kenapa, Mas? Ya, selama manusia perlu makan, pertanian akan tetap ada. Jadi pertanian bukan hal yang yang tidak berpotensi sebenarnya. Cuman yang jadi kendala itu kekurangan inovasi. Nah, memang yang di lapangan itu terjadi image bahwa petani itu kotor, tidak berpendidikan dan lain-lain. Itu yang menyebabkan generasi muda itu agak kurang tertarik dengan pertanian. Padahal kalau misalkan kita gali lebih lanjut, pertanian itu sangat luas. Tidak hanya budidaya, tanam, panen, tidak hanya seperti itu. Bagaimana cara kita berinovasi meningkatkan nilai tambah, bagaimana cara kita berinovasi untuk membuat aplikasi mungkin ke depan untuk mempermudah pemasaran, itu yang harus kita gali lebih lanjut sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan, sebenarnya tantangan apa sih Mas Dedi yang ada di bidang pertanian saat ini kalau melihat di lapangan? Kalau dari tantangan terbesar adalah pertama itu merubah mindset. Petani itu kotor, petani itu tidak berpendidikan. Nah, itu tantangan pertama yang harus dirubah. Karena yang paling cepat dalam berinovasi itu adalah generasi-generasi muda. Karena pengalaman saya di lapangan, ketika kita memberikan sebuah inovasi kepada petani-petani yang sudah senior atau petani yang sudah sepuh, itu agak susah dibandingkan dengan kita memberi informasi kepada petani-petani muda. Nah, dari petani muda tersebut itu akan keluar inovasi-inovasi baru seperti itu. Dan itu tantangannya. Bagaimana cara kita mengajak petani-petani lain agar terjun ke dunia pertanian. Ke dunia pertanian, oke. Nah, bicara mengenai terjun ke dunia pertanian, pastinya kan banyak profesi sebenarnya yang akan bergelut gitu di dunia pertanian Indonesia. Nah, saya penasaran dari Pak Slamet, sebenarnya seberapa besar sih lapangan pekerjaan gitu di bidang pertanian kalau melihat situasi dan kondisi di lapangan saat ini? Iya, saya ingin memberikan inspirasi bagi para calon-calon pemuda-pemuda Indonesia, para putra bangsa untuk bisa terjun di dunia pertanian dan bisa memilih pendidikan vokasi di bidang pertanian. Karena apa? Karena negara kita adalah negara agraris dan maritim, berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang kompeten, baik secara hard skill maupun soft skill. Prospek pekerjaan di bidang pertanian sangat luas sekali. Ya, diantaranya menjadi pengusaha di bidang pertanian, seperti yang setelah saya buktikan telah mampu menaikkan omset hingga puluhan miliar per bulan. Kemudian juga bisa menjadi kelompok tani atau agen atau supplier dari berbagai perusahaan pertanian dengan prospek pendapatan yang bersih hingga ratusan juta per bulan. Juga bisa menjadi petani milenial yang mampu melakukan efisiensi produksi dengan teknologi yang berpotensi hasil hingga ratusan juta per musim. Menjadi peneliti juga bisa, menjadi pemulia, breeder, pengembangan varietas yang dapat royalti dari berbagai lisensi perusahaan pengguna varietas, bahwa di bidang industri benih cukup luas cakupannya, bisa menjadi desainer, peneliti, kemudian juga bisa menjadi manajer atau staf di berbagai perusahaan perbenihan, kemudian di pestisida, di pupuk dan lain-lain, dan juga bisa menjadi dosen atau pendidik tenaga pendidikan di bidang pertanian, atau juga menjadi pegawai negeri di sektor pertanian, diantaranya mungkin
menjadi mentan, menteri pertanian, atau dirjen di lingkup pertanian, atau juga pengawas benih tanaman, penyuluh lapangan, dinas pertanian, dan lain-lain. Oke. Jadi saya rasa pekerjaan-pekerjaan yang sangat luas potensinya, prospeknya di bidang pertanian. Dalam kondisi COVID-19 saat ini terbukti bahwa pertanian kita cukup tangguh dan satu-satunya yang bisa berjalan dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain. Keren ya, artinya emang benar-benar sudah teruji gitu, bahkan pandemi pun tidak mampu untuk menggoyahkan bidang pertanian Indonesia ya. Nah, ini juga saya ada informasi nih bahwa ada seorang petani sukses gitu ya. Ada sebuah artikel yang bicara mengenai seorang petani sukses, ini namanya Sandi Okta. Ini adalah petani milenial yang penghasilannya, siap-siap ya teman-teman, penghasilan ini 500 juta per bulannya. Luar biasa kan? Pasti banyak banget nih yang pengen jadi Sandi Okta berikutnya gitu. Atau mungkin pengen jadi seperti Mas Deddy Mulyadi juga pastinya gitu. Karena saya penasaran juga mengenai, tadi Mas Deddy sempat ngomongin mengenai pendidikan di SMK. Nah sebenarnya waktu di SMK itu ilmu apa sih yang akhirnya terpakai gitu saat Mas Deddy benar-benar menjadi seorang petani? Ya, pendidikan di SMK dulu mulai dari budidaya, terus kemudian dari pengendalian hama penyakit, bahkan ke kultur jaringan. Itu semua sudah dipelajari di SMK dan itu alhamdulillah bisa diterapkan di kehidupan keseharian. Kalau gitu saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko, saya ingin tahu nih mengenai kurikulum yang saat ini sudah diajarkan kepada generasi muda, khususnya di SMK juga dan juga di perguruan tinggi untuk menjalani profesi sebagai petani. Nah, apa yang sebenarnya harus dikritisi di sini? Apakah ada yang harus ditambahkan atau mereka sebenarnya ketika lulus memang sudah siap sekali untuk melanjuti di dunia kerja? Ya, terima kasih Mbak Sanas. Ini terkait dengan kurikulum ya, terutama kurikulum untuk pendidikan pertanian. Dan kalau kita berbicara pendidikan pertanian itu kan sebenarnya tingkatannya mulai dari yang SMK sampai pendidikan tinggi kan ya. Nah, saya melihat keduanya itu udah cukup bagus dalam pengertian bahwa mereka memang menerapkan apa yang kita kenal sebagai outcome based education atau pendidikan yang berbasis capaian berbasis capaian. Nah, hanya saja di antara tinggi dan pendidikan menengah ini ada perbedaan nih kalau saya melihat. Kalau di pendidikan tinggi itu betul-betul tadi outcome based. Jadi yang diresepkan istilah saya ya oleh pemerintah itu adalah kompetensinya. Jadi si anak harus bisa apa atau lulusan nanti harus bisa apa. Tetapi di tingkat pendidikan menengah SMK sebagai contoh itu selain kompetensinya tadi, kalau mereka itu istilahnya ada KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar gitu ya. Tapi itu kompetensi lah. Ya, itu diresepkan kompetensi plus diresepkan mata pelajarannya dan juga alokasi waktunya. Nah, konsekuensi dari ini sebenarnya ya, konsekuensi dari peresepan mata kuliah, mata pelajaran dan jam-jamnya itu mengurangi fleksibilitas SMK di dalam melakukan sinkronisasi dengan kebutuhan industri. Nah, kebetulan kita tuh pernah itu kerja bareng dengan Pak Slamet kebetulan ini. Untuk mensinkronkan kurikulum di SMK dengan kebutuhan industri. Itu Pak Slamet sempat protes itu. Kenapa harus jamnya segini? Kenapa nggak boleh dirubah jamnya? Kan gitu. Kalau menurut saya mungkin yang bisa diperbaiki ya di kurikulum terutama untuk SMK supaya lebih fleksibel dan akhirnya bisa adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Karena kan cita-citanya katanya ingin mengawinkan dunia pendidikan dengan dunia industri. Kalau tidak ada fleksibilitasnya nggak kawin-kawin itu nanti. Oke, fleksibilitas itu yang dibutuhkan ya. Kalau gitu saya minta tanggapan dari Pak Slamet. Pak Slamet langsung boleh menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Eko tadi. Ya, betul. Jadi kurikulum yang ada harus disinkronisasi, terintegrasi dan diselaraskan dengan kebutuhan industri saat ini. Nah,
selain itu juga menumbuhkan minat sekolah vokasi di bidang pertanian ini perlu adanya promosi digencarkan dari para alumni yang sukses ke SMP, ke MTS, sehingga mereka memilih pilihan satu, online pilihan satu. Jadi minat bakatnya udah dari awal. Nah, kemudian di samping kurikulum itu yang harus diselaraskan dengan dunia industri, juga harus ada penguatan kelembagaan dengan kerjasama nyata antara SMK, perguruan tinggi, industri, dan juga pemerintah dan komunitas. Dan saya kira juga peningkatan kapasitas guru atau dosen dengan pelatihan teknis, karakter, hingga bahasa. Kemudian juga membangun infrastruktur di sekolah itu, karena kalau infrastruktur yang ada di sekolah itu tidak selaras dengan dunia saat ini, maka juga akan ketinggalan. Tapi yang jelas, penguatan peran industri dalam rangka pendidikan vokasi, menyiapkan SDM yang terampil dan berkualitas itu seharusnya lebih dominan, karena pendidikan vokasi itu bukan pendidikan akademik. Jadi harus lebih banyak prakteknya, harus perbanyak melibatkan dunia industri, agar lulusannya itu betul-betul siap pakai, terampil, dan berdaya saing di era global. Saya kira gitu. Siap kerja dan siap berkarya ya, Pak, pastinya. Nah, selanjutnya mungkin untuk penutup kita, saya ingin tahu dari Mas Dedi sekali lagi, mungkin Mas Dedi bisa kasih tahu tips and triknya untuk para generasi muda yang ingin juga terjun di bidang pertanian dan menjadi petani sukses seperti Mas Dedi. Ya, yang pertama jangan sendiri. Karena kalau misalkan sendiri, ya jangan sendiri. Karena tantangannya lebih besar kalau sendiri. Jadi kita harus berkelompok atau bergabung dengan komunitas-komunitas petani sukses lainnya. Seperti itu. Jadi kita bisa sharing nanti bagaimana cara saling menyemangati. Intinya seperti itu. Karena di dunia pertanian, untuk kalangan muda seperti saya, mungkin yang jadi kendala utama adalah bagaimana tekanan di luar itu tidak mudah, tidak gampang. Banyak tantangannya dan itu bisa dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dan inovasi. Kita harus selalu mencari ilmu, bahwa ilmu yang kita dapat sekarang itu belum seberapa. Banyak yang harus digali ke depan, karena teknologi ke depan di bidang pertanian itu semakin berkembang. Kemudian yang ketiga adalah kerja keras dan pantang menyerah. Nah, kalau misalkan kita tidak punya karakter kerja keras, itu akan sulit dalam berusaha nanti di depan. Itulah tips and trik dari Mas Dedi. Terima kasih banyak Mas Dedi, dan juga tadi terima kasih kepada Pak Eko dan Pak Slamet yang sudah bergabung bersama kita untuk membicarakan bidang pertanian. Ini menarik sekali gitu ya apa yang tadi kita udah omongin, dan mungkin ada beberapa catatan gitu ya untuk pendidikan SMK. Di antaranya nih ada agribisnis tanaman, perbenihan, lanskap, produksi, dan pengelolaan perkebunan, agrobisnis, organik, ekologi, dan juga ada yang kedua yaitu teknik pertanian seperti alat mesin pertanian, otomatisasi pertanian. Dan juga untuk pendidikan tinggi vokasi ini ada mekanisasi pertanian, ada teknologi industri pertanian, ada budidaya pertanian, penyuluhan pertanian berkelanjutan, dan tata air pertanian. Nah, teman-teman nih bisa mulai browsing, mencari tahu gitu ya, kalau misalnya memang tertarik untuk masuk ke dunia pertanian Indonesia itu seperti apa. Nah, itulah tadi, semoga obrolan kita bisa menjadi pencerah bagi para generasi muda di luar sana yang pastinya siap bekerja dan siap berkarya. Karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa di Vokasi Kini berikutnya.